Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah secara online. Ya, terima kasih juga kepada Tuhan karena pada hari ini pun kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Saya akan masukkan beberapa pengumuman dan informasi kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, untuk minggu depan, ya puji Tuhan, kita sudah bisa kembali beribadah di gedung gereja seperti biasa. Di minggu pertama, ya saya akan bacakan untuk petugas pelayanan. Ya, untuk minggu pertama di tanggal 5 Juli 2020. Untuk liturgis, Diaken Pancin, Firman Tuhan, Pendeta Yosua, penterjemah Ibu Teng Suhwa, penyambut Ibu Krisan, kolektan Bapak Lim Haikal dan Bapak Roberto, doa syukur Diaken Hendri, pengiring Ibu Acil, LCD Septian, petugas pelayanan perjamuan kudus Diaken Lukas dan Diaken Daud, singer Graciela dan Santi. Untuk persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, liturgis Diaken Pancin, musik Ibu Acil, firman Tuhan Pendeta Yosua. Sampai di sini untuk pengumuman gerejanya. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Bersyukur kalau pemeliharaan daripada Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, teruslah dukung dalam doa supaya minggu ini tanggal 28 Juni ini menjadi minggu terakhir kita beribadah online di rumah. Doakan supaya di minggu yang akan datang tanggal 5 Juli kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tentu saja ada beberapa protokol yang harus kita turuti dan kita taati, dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan satu hal yang merindu. Kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang
bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita punya Tuhan, punya Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian, kita mau katakan Bapa Surgawi memeliharaku. Kita masuk dalam bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan yang dari KPPK kita 709 nomor 20, dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, maka keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang membawa Allah akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini bacaan pertanggapannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita memuji Tuhan, terambil dari pribadi yang mengenal hatiku.
Selamat pagi jemaat kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kembali Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami untuk duduk diam bersama-sama dengan keluarga kami, merenungkan firman-Mu dan juga beribadah kepada Engkau. Berkatilah Bapa saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu, minta pertolongan kepada Engkau Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siapkan hati kami dan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari saya mengajak kepada jemaat sekalian kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya ke-25 sampai dengan yang ke-27. Ayat 25 sampai dengan yang ke-27 firman Tuhan berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jemaat kasih Tuhan, ayat Mazmur 37 ini adalah sebuah perbandingan yang disampaikan oleh Raja Daud, ya, untuk memperlihatkan kehidupan orang fasik dan orang benar yang takut akan Allah. Ya, pada bagian ini ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22, ya, bagaimana seorang Raja Daud mendefinisikan bagaimana orang fasik itu hidup. Jadi kata bahwa mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi bisa saja hidup mereka begitu makmur, begitu jaya, mereka punya banyak kekayaan, dengan ketekunan, dengan kerajinan, ataupun dengan kelicikan dan kejahatannya, mereka bisa punya segala sesuatu yang mereka mau. Karena itu di ayatnya yang ke-14, yang Raja Daud mengatakan orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Ya, itu yang dilakukan oleh orang fasik. Ya, kita perhatikan, mungkin kita seringkali punya pertanyaan, Tuhan kenapa sih orang-orang di sekitar saya tahu nggak kenal Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan, tapi mereka makmur, mereka kaya, mereka punya segala sesuatu yang diidam-idamkan oleh orang. Tapi kenapa Tuhan, saya menyaksikan orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya sepertinya biasa-biasa saja. Hidupnya sepertinya banyak kali kekurangan, hidupnya seringkali tidak jaya-jaya amat, hanya biasa-biasa. Kenapa Tuhan seperti itu? Coba kasih Tuhan, hidup orang fasik bisa saja seperti yang sepertinya secara materi mereka diberkati, mereka kaya, mereka luar biasa. Ya, tapi perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-10. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tepatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan, mereka boleh punya semua yang diidam-idamkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kekayaan, materi, nama baik, yang reputasi, bahkan mungkin segala sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi mereka adalah orang fasik dari hadapan Tuhan. Dikatakan hidup mereka tidak menjadi berkat. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kita rindu bahwa kehidupan keluarga kita diberkati dan akhirnya keluarga kita menjadi berkat. Ya, karena itu pada ayatnya yang ke-20, ya, di ayatnya ke-23 sampai dengan ayatnya ke-40, di situ Raja Daud mengisahkan atau memperlihatkan, ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan dan keluarga mereka menjadi berkat. Ya, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini. Di yang pertama, Raja katakan untuk memiliki keluarga yang diberkati dan menjadi berkat adalah milikilah kehidupan yang benar. Ya, kita perhatikan di ayatnya yang ke-20. Kita perhatikan di ayat yang ke-25. Jadi kata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Orang benar itu tidak didefinisikan sebagai orang yang nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa, atau nggak pernah berbuat salah. Saya percaya nggak ada orang seperti itu di dunia ini. Setiap kita tidak ada yang luput daripada kesalahan dan dosa.
Setiap kita seringkali melakukan kesalahan dan kekeliruan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang dibenarkan oleh kuasa darahnya. Itulah dikatakan orang yang dibenarkan. Ya, cuma kasih Tuhan dalam menjalani kehidupannya orang benar itu didefinisikan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan berarti orang yang menjaga kehidupannya sedemikian rupa, yang tahu bahwa setiap langkah kehidupannya dia tahu dia tidak berjalan seorang diri, dia menjalani langkah kehidupannya, dia percaya ada Tuhan yang menuntun langkah hidupnya. Setiap tindak tanduk, setiap perkataan, perbuatan, pemikiran, dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan mengawasi kehidupannya. Dan itulah dikatakan awal atau asal mula kita memiliki kehidupan yang benar. Ya, memiliki kehidupan yang benar. Keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan. Bukan cuma mengalami pemeliharaan pertolongan Tuhan, bahkan dikatakan kehidupannya pun akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Serindu setiap kita menjadi keluarga yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bukan karena takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada Tuhan artinya bahwa kita hormat, kita patuh, dan kita percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik dan indah di dalam kehidupan kita. Apa takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjauhkan diri kita dari dosa, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita kali jatuh dalam banyak pergumulan hidup yang suka atau tidak suka membuat kita bertanya-tanya, Tuhan saya jatuh lagi, Tuhan saya berdosa lagi, Tuhan saya tidak berkenan lagi di hadapan Engkau. Kita butuh kekuatan. Ya, kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk melewati dan menjalani hari-hari kita sedemikian rupa. Nah, firman Tuhan berkata pada kita, takut akan Tuhan itulah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar daripada jerat maut. Orang benar itu dijanjikan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta. Saya percaya ini adalah kondisi yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat memprihatinkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap nyatakan kasih kuasanya buat kita. Karena dikatakan bahwa dijanjikan berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Karena itu jemaat yang suka, marilah kita menjaga kehidupan kita agar kehidupan kita memiliki kehidupan yang benar. Kemudian yang kedua adalah kita praktekkan kehidupan yang penuh kemurahan dan belas kasihan. Yang kita perhatikan di ayatnya yang ke-26 ini adalah ciri-ciri orang yang benar. Dikatakan tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ada rasa belas kasihan, menaruh belas kasihan dalam dirinya. Ya. Ketika menyaksikan orang-orang di sekitarnya yang mungkin dalam keadaan lemah, tidak berdaya, hatinya digerakkan untuk memberikan pertolongan dengan segera. Jika keluarga kita tidak mempraktikkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, jangan harap bahwa kita akan menerima kemurahan. Saya percaya bahwa setiap kita ketika kita punya hati yang murah, ya murah, hati yang murah artinya adalah kita berbelas kasihan. Kita punya kerinduan untuk membantu, kita punya kerinduan untuk menolong dan mendampingi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dikatakan kita pun akan diberikan kemurahan. Jemaat kasih Tuhan, apa yang menggerakkan kita untuk melakukan demikian? Saya percaya semuanya itu adalah dari kasih. Allah yang sudah menaruh kasih. Ya, belas kasihan tidak akan muncul jika seseorang tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Dan ketika Allah sudah menaruh kasih itu yang begitu besar dalam diri kita, kasih ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan, yang kita jalani hari-hari ini itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka saya harus menjadi saluran berkat kasih Tuhan juga untuk orang lain.
Saya percaya kasih inilah yang menghidupi kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ternyata bukan segala-galanya. Yaitu pun dimiliki oleh orang-orang fasik. Tapi orang yang takut akan Tuhan, mereka memiliki kehidupan yang benar. Mereka mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Dan percayalah bahwa mereka lah yang akan menerima kemurahan daripada Tuhan. Ya, kekayaan, kehormatan itu adalah bonus yang diberikan dalam keluarga kita atau rumah tangga kita. Dengan demikian keluarga yang diberkati dan menjadi berkat itu bukan sekedar impian, tapi akan menjadi kenyataan kalau kita memiliki kehidupan yang benar dan kita juga mempraktikkan hidup yang penuh dengan kemurahan hati. Nah, firman Tuhan berkata, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Kita sapu di dalam doa. Ya Tuhan, kami butuh anugerah dan kasih-Mu untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Kami rindu untuk mempraktikkan kehidupan yang benar. Karena kami takut akan Engkau, kami ingat bahwa hidup kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang lama dan ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan ingatkan kepada kami untuk mempraktikkan hidup yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Dan biar Tuhan, dua hal inilah yang menjadi pergumulan kami untuk kami hidupi setiap hari di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian basuh aku di dalam darah.
Bahkan untuk setiap jemaat-Mu, kami berdoa minta anugerah belas kasihan pertolongan daripada Engkau Tuhan ada atas hidup mereka. Berkatilah mereka, khususnya untuk jemaat kami yang berusia lanjut. Mari Bapa, Engkau jagai pelihara hidup mereka Tuhan. Berikan kekuatan sukacita dan juga hikmat kepada Tuhan menjalani hari-hari mereka yang mungkin penuh dengan keterbatasan, harus mengandalkan anak-anak, cucu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Bahkan Tuhan mungkin sudah tidak punya lagi banyak kebebasan untuk bisa keluar rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang jaga, tolong mereka, pelihara hidup mereka Tuhan, supaya dalam segala keadaan dan kondisi hidup yang mereka jalani ada pemeliharaan kepada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkatilah juga untuk jemaat-Mu dengan pergumulan mungkin secara ekonomi. Ya Tuhan, kami tahu hari-hari ini goncangan besar masih belum selesai, kondisi ekonomi masih belum stabil oleh karena goncangan virus corona di seluruh dunia. Tuhan Yesus tolong supaya Tuhan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, Tuhan Yesus yang campur tangan di dalamnya. Berkati Tuhan mereka yang bekerja, mereka yang membuka toko, mereka yang mungkin menjalankan bisnis dari rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang tolong sertai hidup mereka Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang sedang kami lalui bersama-sama ini Tuhan, mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan, tapi mereka diberikan terus anugerah dan kasih setia daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah daripada Tuhan. Berkatilah juga buat anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, ya Tuhan, yang mungkin dalam waktu dekat ini anak-anak kami masih belum bisa bertatap muka di kampus ataupun di sekolah mereka. Oleh karena Tuhan pembatasan yang masih dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran wabah ini Tuhan bisa segera dihentikan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus berikan kekuatan kemampuan kepada setiap anak-anak kami, supaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang demikian Tuhan, mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat belajar untuk Tuhan juga berkarya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini mungkin ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus tolong sertai mereka Tuhan, supaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang terjadi, mereka dipertemukan oleh Tuhan dengan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu, supaya Tuhan anugerah dan kasih setia daripada Tuhan yang boleh terus memimpin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak pada jemaat sekalian kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian doksologi. Dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus
Ya, jemaat kasih Tuhan, saya akan mengumumkan beberapa hal ya berkaitan dengan dimulainya ibadah kita di minggu depan, minggu pertama di bulan Juli. Ya, setelah hampir 4 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya bersyukur, saya percaya bahwa jemaat di rumah pun bersukacita kita bisa kembali beribadah di gereja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, menjadi protokol bagi kita untuk mengingat dengan baik ya, supaya ketika kita beribadah di gereja kita bisa mentaati bagian-bagian ini. Pertama adalah bahwa gereja kita sudah menyiapkan media tempat untuk cuci tangan ya, ada di wastafel. Kita sudah ada ember besar untuk bisa mencuci tangan karena dianjurkan oleh pemerintah agar kita rajin mencuci tangan supaya penularan virus dalam bentuk apapun tidak mudah ya, masuk ke dalam tubuh kita karena kita rajin cuci tangan. Ya, gereja juga sudah siapkan alat tes suhu tubuh. Ya, jadi setiap jemaat yang nanti akan masuk ke gereja akan ada majelis atau diaken yang nanti akan mengetes suhu tubuh kita. Jika kedapatan kita mungkin suhu tubuh kita 37 derajat Celcius ke atas, kita mungkin jangan masuk dulu ke gereja. Ataupun bagi jemaat yang merasa kurang sehat, mungkin lebih baik tidak usah ke gereja dulu. Kemudian ingatkan juga kita bawa masker dari rumah. Ya, gereja juga akan siapkan tempat duduk yang berjauhan agar kita mentaati social distancing yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus tidak lagi dilakukan seperti dulu membagikan hosti satu-satu dan anggur satu-satu, tapi kita sudah menyiapkan anggur dan hosti yang sudah dijadikan satu. Jadi keamanannya terjaga. Setiap kita bisa mengambilnya untuk diri kita sendiri dan kita akan mengaturkannya nanti untuk jemaat sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ibadah pemuda dan remaja juga akan digabung sementara. Ya, akan digabung sementara di ibadah jam 8 pagi. Ya, karena kita mentaati arahan daripada lurah ya untuk tidak punya banyak waktu bersama-sama dalam satu ruangan untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya, kita mentaati dulu apa yang diberitahukan oleh kelurahan untuk kita. Ya, mengharapkan kepada pemuda dan remaja kita bisa antusias untuk datang ke gereja, ibadah bersama-sama. Sudah 4 bulan kita tidak ketemu di gedung gereja. Kemudian selanjutnya adalah jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dihimbau untuk tidak datang ke gereja dulu. Ya, saya percaya ini adalah perinduan setiap jemaat untuk bisa datang ke gereja. Tapi kita mengikuti himbauan pemerintah untuk jemaat tidak datang dulu ke dalam gedung gereja. Ya, nanti untuk ibadahnya nanti kita akan pikirkan bagaimana baiknya supaya jemaat yang ada di rumah tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik juga di rumah. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu kita memiliki media yaitu Superbook. Ya, tetap kita bisa beribadah nanti di rumah ataupun nanti akan dipikirkan oleh diaken dan hamba Tuhan bagaimana cara yang terbaik agar anak-anak sekolah minggu tetap mendapatkan pelayanan kerohanian. Ya, kemudian selanjutnya adalah setelah ibadah kita akan segera pulang dan kita tidak kumpul-kumpul di gereja. Dan satu hal lagi, jangan tersinggung kalau kita tidak bersalaman. Ya, karena kita masih mengikuti arahan pemerintah untuk tidak bersentuhan secara fisik, yang untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan kembali. Kemudian bagi jemaat ya yang mau memberikan persembahan, alangkah baiknya persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop. Ya, masukkan ke dalam amplop, lalu nanti ketika persembahan diedarkan, jemaat dapat memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Karena nanti ketika menghitungnya juga para diaken akan menyemprotkan terlebih dahulu desinfektan. Ya, kita tahu bahwa uang kertas yang sudah beredar mungkin dapat dari tukang sayur, ke tukang makanan, ke toko, akhirnya masuk ke dompet kita. Kita nggak tahu teman-teman seperti apa yang terkandung di dalam uang tersebut. Karena itu kita saling menjaga. Saya menjaga jemaat menjaga saya, kita saling menjaga supaya setiap kita menjadi sehat kembali. Kita rindu
keadaan menjadi semakin lebih baik. Kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, demikian himbauan daripada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali.